sekalian. Belum ngomongin ini jemaah sekalian, bagaimana dalamnya neraka itu. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, ini hadisnya banyak, ya, bahwa Nabi suatu saat pernah berkumpul dengan para sahabat. Sami'a wajbatan. Tiba-tiba beliau mendengar, dan para sahabat juga mendengar ada suara benda yang jatuh. Faqala, Nabi bertanya pada mereka, hal tadruna ma hadza? Kalian tahu apa ini? Qulna, kami mengatakan, kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini suara apa? Lalu apa kata Nabi? Hadza hajarun. Ini adalah suara sebuah batu yang rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan, yang dilemparkan batu itu ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Bahwa yahfi finnari al-an hatta taha ila fa'aliha. Dia terus jatuh dan baru sekarang ini tadi sampai ke dasarnya. Fasami'tum wajbataha, sehingga kalian mendengar suaranya. 70 tahun jelas. Kita nggak tahu, kayaknya nggak ada yang sampai 70 tahun. Ini banyak. Jangan sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya masih banyak hadis lagi yang bisa kita baca, karena memang hadisnya untuk ini cukup banyak, ada sekitar 16 hadis, ya. Banyak 3 yang kita bisa baca dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita dan memberikan atau menanamkan perasaan pada diri kita al-khawf inna Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khawatir akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan khawatir bahwa kita akan kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan kenikmatan yang kita inginkan dan kita tidak karena dari yaumil akhir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu wa iyyakum ajma'in. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Rashid Bakhabazi yang telah menjelaskan kepada kita mensyarah hadis Riyadhus Shalihin bab al-khawf. Mudah-mudahan dari beberapa ayat-ayat dan al-hadis yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Rashid bisa menjadikan hati kita menjadi lebih lunak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan perasaan itu kita bisa bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik jemaah sekalian, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan yang masih belum jelas. Kami akan beri kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Silakan. Diri kita ya, saat kita masih dalam kandungan, situ ada ternyata di mana amaliyah kita ya. Jadi sudah ditetapkan di sana kita ahli neraka atau ahli surga. Ya ini saya juga sempat mendengarnya juga di ceramah di bagian yang lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan ini berarti ya benar kita di sini tuh
ya hanya menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan gitu kan. Istilahnya itu ada yang mengistilahkan panggung sandiwara ya Pak Ustaz. Nah ini apakah jadi apa yang kita bisa sikapi dari ini gitu kan? Sepertinya kok ya kita sudah diterapkan gitu kan, kita saat ini misalnya seorang mukmin gitu tiba-tiba kalau memang ketetapan takdirnya ahli neraka kan ya nggak ada yang bisa mengubah itu gitu. Jadi yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hadis tadi mungkin ada sebagian orang yang nanti sampai pada kalimat atau mengatakan kalau begitu dunia ini seperti panggung sandiwara, kita hanya menjalankan saja, gitu kan? Dan kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi ternyata tidak seperti itu. Hal yang ingin saya ungkapkan yang pertama, semua takdir dan ketetapan yang sudah dituliskan itu pertama kali itu karena atau sesuatu yang sifatnya rahasia. Dia tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala atau maksud yang Allah inginkan dia mengetahui. Tapi kalau manusia tidak. Ya. Jadi dia sesuatu yang rahasia, kita nggak tahu. Ya. Yang kedua, kenyataannya dalam kehidupan ini bahwa kita menjalani kehidupan ini dengan ikhtiar kita, dengan opsi yang kita pilih sendiri. Tidak ada orang yang merasa. Nah, terus orang tidak boleh berhujah dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan misalnya, ya sudah, kalau saya memang ahli neraka, walaupun saya ngaji terus, bukan malam Senin aja, malam Senin masih Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, ngaji terus misalnya, ya saya tetap dengan takdir dengan nomor satu, ya nggak bisa. Oh, dari mana?